Nanti kita bahas beberapa soal, 22 slide. Nanti akan dipandu oleh teman kita, Mbak Husna. Mungkin nanti bisa dipimpin Mbak Husna, dibahas bareng-bareng sama teman-teman dan ibu-ibu. Monggo Mbak Husna bisa dimulai biar cepat selesai. Terima kasih. Matur nuwun waktunya Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu-ibu dan Mbak-mbak. Di sini kita akan berdiskusi atau belajar bersama terkait dengan soal pembekalan hukum dari Bu Yuni, yakni terkait dengan nifas dan menyusui. Nah, mungkin bisa langsung dimulai dari nomor 1 ya. Sistemnya mungkin bisa sama seperti Bu Evi Pra kemarin supaya lebih memudahkan. Jadi nanti akan ada beberapa teman-teman yang mungkin ditunjuk untuk membaca soal dan memberikan jawaban. Kemudian kita bisa berdiskusi dan mengkonfirmasi jawaban yang tepat seperti apa. Gitu ya. Mungkin nomor 1 bisa Mbak Wardah. Mbak Wardah bisa dibantu membacakan soalnya. Terima kasih Mbak Lucy. Baik, pertanyaan pertama, soal seorang perempuan umur 22 tahun, nifas 5 minggu dikunjungi bidan ke rumahnya untuk KF3. Hasil anamnesis bayi menyusu kuat, tidak ada penyakit dalam proses laktasi. Hasil pemeriksaan tensi 110 per 60 mmHg, nadi 88 menit, P 22 menit, SUV 36, terus tidak teraba apa konseling yang tepat untuk kasus di atas. Mbak Wardah jawabannya apa? Saya menjawab asupan nutrisi ibu dan bayi. Oke. Jawaban dari Mbak Wardah adalah nggih, asupan nutrisi ibu dan bayi. Mungkin dari ibu-ibu dan mbak-mbak yang lain ada jawaban yang lainnya? Monggo Bu Endang, Bu Sunarsi, Bu Sutini, monggo. Mungkin bisa memberikan jawaban yang lainnya. Oke, baik karena belum ada respon, mungkin sedang ada kesibukan, begitu nggih. Jadi di sini jawabannya Mbak Wardah adalah asupan nutrisi ibu dan bayi. Nah, mungkin kita bisa berfokus ke data awalnya, yakni seorang perempuan usia 22 tahun, nifas 5 minggu. Nah, di sini usia nifasnya sudah 5 minggu, dikunjungi bidan ke rumahnya. Berarti ini ada kunjungan nifas gitu, nggih, KF ketiga. Bayi menyusu kuat, tidak ada penyulit, kemudian dalam proses laktasinya, tekanan darahnya normal, nadi dan juga respirasinya juga normal, suhunya juga demikian. Nah, apa konseling yang tepat untuk kasus di atas? Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke aturan kunjungan nifas, itu kan paling sedikit memang dilakukan 4 kali, nggih, ibu-ibu, nggih. Nah, dengan tujuan untuk menilai keadaan ibu dan bayi pasca persalinan, apakah ada penyulit atau enggak. Nah, di mana kunjungan nifas tadi dilakukan pada masa 6 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu. Nah, khususnya, berarti kalau misalnya di usia nifas yang 5 minggu ini, berarti kan kita bisa masukkan ke KF yang ke 6 minggunya itu, nggih. Nah, di mana pada kunjungan 6 minggu ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyakit yang dialami oleh ibu dan bayi, memberikan konseling KB, kemudian melakukan pemeriksaan keadaan bayi, sampai konseling terkait dengan ASI eksklusif, seperti itu. Jadi, mungkin untuk lebih tepatnya di jawaban yang nomor 1 tadi, kalau kita melihat ke aturan kunjungan nifas yang bisa dilakukan, yang paling tepat adalah konseling terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Seperti itu, nggih. Oke. Kemudian untuk nomor 2, kita lanjutkan ke nomor 2, nggih.
Bisa dibantu Mbak Ria, Mbak Dewi Syafaria. Makasih. Seorang perempuan usia 23 tahun, P3A1, nifas 8 jam, hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan, nyeri perineum, lelah dan agak lemas. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kolostrum positif, perdarahan seperempat pembalut, BB lahir 3.200 gram, terdapat jahitan perineum. Tujuan asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nggih, apa jawabannya Mbak Ria? B. Pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Baik, jawaban dari Mbak Ria, matur nuwun nggih. Sebelumnya jawabannya adalah B, pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Mungkin dari ibu-ibu dan mbak-mbak atau teman-teman yang lain ada jawaban yang lainnya. Monggo, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Kalau ada kendala mungkin bisa dituliskan di chat Zoom-nya nggih untuk jawabannya. Monggo. Oke, jadi di sini soalnya adalah seorang perempuan usianya 23 tahun, P3A1, nifas 8 jam. Nah, di sini data fokusnya dapat kita lihat bahwasannya usia nifasnya 8 jam. Nah, hasil anamnesis riwayat persalinan spontan, terdapat nyeri perineum, lelah dan agak lemas. KU-nya baik, tekanan darah, nadi, suhu, dan juga respirasinya normal, kolostrum positif ada, perdarahannya seperempat pembalut, BB lahir dari bayinya adalah 3,2 kilo. Dan terdapat jahitan perineum. Nah, tujuan asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi di sini kita bisa fokuskan ke usia nifasnya itu ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini ada usia nifasnya adalah 8 jam. Nah, di mana pada 24 jam pertama itu kita berfokusnya adalah untuk sesuai dengan kebijakan yang ada, memberikan asuhan sewaktu pada masa nifas kurang dari 24 jam itu fokusnya di adanya pencegahan perdarahan, utamanya karena adanya atonia uteri. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian untuk di nifas yang setelah dari 24 jam, nanti kita bisa berikan KIE kepada ibu terkait dengan proses penyembuhan luka, seperti itu. Salah satunya adalah dengan pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Next, monggo nomor 3 bisa dibantu membaca Mbak Aida. Baik, terima kasih Mbak Husna. Nomor 3, seorang perempuan umurnya 35 tahun, P4A0, nifas hari ke-7, datang ke PMB dengan keluhan badan panas. Lokea yang keluar berwarna merah kecoklatan, baunya sangat tidak enak dan busuk, serta keluar gumpalan darah yang banyak atau besar, seukuran jeruk limau atau lebih besar, dalam lokea. Hasil pemeriksaan KU lemah, TD 100/70, nadi 90, pernafasan 22, suhunya 38,9, TFU setinggi pusat kontraksi uterus lembek. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, jawabannya apa Mbak Aida? Untuk jawabannya, insya Allah involusi. Nah, Involusi, baik. Jawaban dari Mbak Aida adalah involusi. Mungkin dari mbak-mbak dan ibu-ibu yang mungkin lebih berpengalaman gitu mungkin bisa memberikan apa jawabannya atau mungkin ada jawaban lain.
Oke. Jadi dari soal ini dapat kita lihat bahwasannya ibu tersebut nifas hari ke-7, nggih, datang Ya. ke PMB. Nah, di sini data fokusnya adalah bisa kita lihat apa yang dialami atau tanda gejala yang dialami oleh ibu tersebut. Yang pertama adanya logia yang merah kecoklatan dengan bau tidak enak atau busuk. Kemudian keluar gumpalan darah yang banyak atau besar seukuran jeruk limau gitu nggih dalam logianya. Nah, kemudian ini data fokusnya adalah TFU setinggi pusat kontraksi uterus lembek. Nah, yang mana pada masa nifas itu kan perempuan kan berkaitan erat dengan proses pengembalian uterus gitu. Ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ada dua jawaban yang paling mengarah, yakni antara D dan E. Nah, subinvolusi uterus merupakan proses involusi rahim atau proses pengecilan rahim yang tidak berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya. Sehingga dalam proses pengecilan tersebut terjadi keterlambatan seperti itu. Nggih, leres. Jawabannya Mbak Maisuro, Mbak Alvin, Mbak Hani. Jawabannya E. Nggih. Yang mana proses involusi uterus ini ada beberapa tanda gejala yang dialami, nggih. Seperti yang pertama, uterus lunak dengan perlambatan atau tidak adanya penurunan tinggi TFU. Kemudian warna logianya merah kecoklatan persisten. Kemudian logianya berbau menyengat seperti itu nggih. Kemudian adanya gumpalan darah yang banyak dan juga besar bahkan berbau tidak sedap. Nah, maka itu dari tanda gejala yang ada atau dari data fokus yang ada jawabannya mengarah ke E, subinvolusi uterus. Oke, matur nuwun Mbak Ida dan teman-teman. Next, kemudian nomor 4 bisa dibantu oleh Mbak Aisyah Rositawati. Mbak Aisyah Rositawati wonten? Oke, belum ada nggih. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Alvin, monggo. Baik, mohon izin. Seorang perempuan usia 35 tahun, P4A0, nifas hari ke-8, datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, badan panas, serta keluar cairan berbau busuk dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU-nya lemah, tekanan darahnya 100/70, nadinya 90 kali per menit, pernafasan menit, suhunya 38,9, abdomen kuadran 3 dan 4, lokeia purulenta. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nggih, jawabannya Mbak Metritis Alvin. mungkin? Metritis, Mbak. Oke, dari Mbak Alvin metritis, mungkin dari Mbak-mbak dan ibu-ibu yang lain ada jawaban lainnya mungkin? Monggo, mungkin ada yang jawabannya tidak sama, tidak apa-apa nanti kita diskusikan. Gitu, nggih. Jadi di sini ada data fokusnya itu adalah nifas hari ke-8, kemudian ada nyeri perut bagian bawah, badan panas, keluar cairan berbau busuk dari jalan lahir, gitu nggih. Nah, abdomen masih di kuadran 3 dan 4, lokeanya purulenta. Nah, melihat dari tanda gejala yang ada, kalau kita sesuaikan dengan tanda gejala dari Kemenkes nggih. Nah, itu memang jawabannya mengarah ke metritis. Nah, kenapa demikian? Ada beberapa tanda gejala pada kasus metritis ini, seperti yang pertama, disertai dengan demam. Biasanya suhunya 38 derajat Celcius, tapi kondisi tubuhnya menggigil, seperti itu. Kemudian kedua ada nyeri abdomen bawah. Kemudian lokeanya berbau dan purulen, seperti itu. Nah, kemudian ada nyeri tekan uterus, kemudian terjadi subinvolusi uterus.
Nah, dari tanda gejala di atas atau tanda gejala dari yang mengarah ke metritis tersebut, si ibu ini, perempuan usia 35 tahun ini dalam soal mengarah ke sana untuk apa yang dialaminya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah betul metritis. Gitu, nggih. Kalau mastitis ini kan adanya masalah pada payudaranya, nggih. Semacam pengembungan payudara, cuman dia sudah sampai radang. Gitu. Nggih, matur nuwun Mbak Alvin. Next, bisa dibantu Mbak Maisuroh. Baik, terima kasih. Seorang perempuan usia 30 tahun melahirkan anak ketiga 4 hari yang lalu, mengeluh perut terasa penuh dan sudah 4 hari tidak bisa BAB. Apakah terapi yang bisa diberikan pada ibu tidak bisa BAB tersebut? Nggih, monggo jawabannya apa Mbak Maisuroh? Jawabannya yang B. Yang B nggih. Obat laksatif nggih. Nggih, benar. Nggih. Jadi benar memang kalau misalnya dari tanda gejalanya mengeluh perut terasa penuh dan 4 hari tidak bisa BAB. Nah, berarti di sini kan ada tanda gejala yang mengarah pada kondisi defekasi nggih. Nah, sementara pada Ibu Nifas seharusnya di usia nifas 3 sampai 4 hari ini pasca persalinan sudah dapat melakukan BAB dengan lancar dan baik itu. Apabila masih sulit buang air besar, kemudian terjadi obstipasi, maka terapi yang paling tepat untuk diberikan adalah memang obat laksatif secara peroral atau perektal. Nah, tapi yang harus diperhatikan biasanya pada pemberian terapi ini itu rentan mengalami infeksi saluran kencing seperti itu nggih. Jadi supaya buang air besarnya bisa secara teratur dan tetap kondisi infeksi saluran kencing yang mungkin menjadi resiko dari adanya pemberian terapi ini itu bisa dicegah, harus diiringi dengan adanya diet teratur, kemudian pemberian cairan yang banyak, kemudian makan makanan yang cukup serat dan melakukan olahraga seperti itu. Nah, mungkin nanti jika setelah itu kok tetap belum bisa reda, maka bisa diberikan terapi secara suppositoria dan konseling terkait dengan minum air hangat. Oke, matur nuwun Mbak Maisuroh. Next, kemudian nomor 6. Boleh dibantu Mbak Bu Eti Juwaini. Bu Eti ada? Oh iya, ada Bu. Seorang perempuan usia 28 tahun, B1A0, baru saja melahirkan secara normal 2 hari yang lalu di PMB. Itu mengatakan merasa lelah dan khawatir, tidak dapat merawat bayinya dan sering menceritakan pengalamannya saat bersalin. Fase adaptasi apakah yang paling sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya apa Bu? Bu, letting go. Letting go. Jawabannya Bu Eti, letting go. Atur nuwun sangat berarti dari ibu-ibu dan mbak-mbak yang lain mungkin ada jawaban yang lain. Ada yang menjawab D atau fase taking in. Ada jawaban lainnya lagi? Kok lupa ya? Apa ini? Nggih, monggo Bu. Nggih. D. Taking in kayaknya, taking in. Ya, D itu. Nggih. Lupa Ibu, Mbak. Enggak apa-apa Bu, kita diskusi bareng nggih. Nggih, jawabannya taking in nggih. Nah, di sini kita bisa lihat dari usia
baru saja melahirkan secara normal usia 2 hari yang lalu. Berarti kan usia nifasnya masih 2 hari, di mana ini termasuk adaptasi psikologis ya, pada ibu nifas, yang mana ada 3 fase. Yang pertama fase taking in, atau biasanya kita sebutnya dengan periode ketergantungan begitu. Kemudian fase taking hold dan juga fase letting go. Nah, fase taking in ini biasanya berlangsung mulai dari pertama kali ibu setelah melahirkan usia 0 jam itu, pasca melahirkan sampai usia 2 hari. Nah, biasanya di fase ini fokusnya masih ke dirinya sendiri. Nah, seperti menceritakan berulang gimana proses persalinannya, ketidaknyamanan fisik yang mungkin dialami, adanya rasa mules, nyeri, dan sebagainya. Jadi masih mengeluh istilahnya kalau di fase ini. Nah, kemudian nanti di fase yang selanjutnya ada fase taking hold. Nah, taking hold ini berlangsung antara kurang lebih 3 sampai 10 hari pasca persalinan, gitu nggih. Biasanya mulai di fase ini nanti ibu akan mengalami adanya kekhawatiran terkait dengan bagaimana ya aku bisa nggak ya mengurus bayiku. Kemudian adanya cemas dan rasa ketidakmampuan untuk bertanggung jawab sebagai ibu. Kemudian ada perasaan yang sensitif seperti itu. Kemudian nanti setelah di fase 10 hari pasca persalinan itu akan masuk ke fase letting go. Nah, fase letting go ini adalah fase di mana ibu ibaratnya sudah legowo untuk menerima peran dan tanggung jawab barunya sebagai seorang ibu, gitu nggih. Jadi kalau kita melihat dari kasus yang disajikan, usia usia nifasnya 2 hari, kemudian masih lelah dan khawatir merawat bayinya, masih sering menceritakan pengalaman bersalin, maka berada di fase leres taking in, gitu nggih. Matur nuwun Mbak-mbak dan Ibu-ibu. Kemudian bisa dilanjutkan nomor 7 oleh Mbak Felicia Arsita, monggo. Monggo Mbak Felis ada? Atau mungkin Mbak Lutfiana, monggo. Nomor 7, Mbak Lutfiana ada? Ya, nomor 7, seorang perempuan umur 37 tahun, nifas hari ketiga, dirawat di ruang obstetri RSUD. Mengeluh tiba-tiba pusing. Hasil anamnesis PTKA2, pernah mengalami tekanan darah yang meningkat pada usia kehamilannya 8 bulan. Penglihatan kurang jelas, hasil pemeriksaan tekanan darah 170/110, mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, protein urin positif 3, odema pada kedua kaki. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Preeklamsia berat. Matur nuwun Mbak Lutfi. Ya, ini sudah ada yang menjawab ya, Bu Ida. Jawabannya juga Mungkin ada jawaban yang lain lagi selain preeklamsia berat. Kalau di kasus ini sampun dijelaskan secara fokus ya, karena di sini sudah ada terlihat protein urinnya positif 3, kemudian tensinya 170/110, kemudian adanya odem pada kedua kaki, maka diagnosa yang paling mendekati dan paling tepat memang preeklamsi berat. Mungkin nanti kalau misalnya ada ditambah dengan adanya nyeri epigastrik dan juga peningkatan suhu, diikuti dengan kejang grand mal, seperti itu nanti bisa nanti ke eklamsi begitu nggih. Tapi kalau berdasarkan soal yang ada, jawaban yang paling tepat memang preeklamsi berat. Itu nggih, matur nuwun Mbak Lutfi. Next, mungkin nomor 8. Bisa dibantu Mbak Novidia. Mbak Novidia ada? Atau Bu Puji Astuti, wonten?
Oke, mungkin Mbak Tari Sawanda nggih. Ya, Mbak. Husna, Nggih, gimana? monggo boleh Seorang dibantu perempuan umur untuk dibaca 23 soalnya tahun. yang nomor 8. Ya, seorang perempuan umur 23 tahun, P31, nifas 8 jam. Hasil anamnesis riwayat kecelakaan spontan, nyeri perineum, lala, dan agak lemas. Hasil pemeriksaan kau baik, tensinya 110/70, nadinya 84, suhu 37, kolostrumnya positif, perdarahan setengah pembalut, berat badan lahir bayinya 3.200, terdapat jahitan perineum. Tujuan asuhan apakah yang ngotot pada kasus tersebut? Ini kan termasuk KF1. Kalau saya jawabannya mencegah perdarahan karena atonia uteri. Nggih, Terima terus kasih. matur nuwun sangat Ibu. Nggih, betul nggih, masih 8 jam juga, nifasnya masih usia 8 jam. Sehingga kalau misalnya kita jawabannya opsi yang A, tanda-tanda kesulitan menyusui sesuai dengan aturan KF tadi, menyusui terkait dengan adanya tanda-tanda kesulitan menyusui, terkait dengan ASI eksklusif diberikan pada usia nifas sekian seperti itu nggih. Jadi kemudian untuk pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan juga begitu. Jadi fokusnya kalau dikurang dari 24 jam pertama memang adalah pencegahan perdarahan karena adanya atonia uteri. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Next kita lanjut nomor 9. Boleh dibantu Mbak Tarisa? Mbak Tarisa Wanda. Monitor Mbak Tarisa Wanda ada? Iya, Husna. Nggih, monggo boleh dibaca nomor 9. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan anak pertama 2 hari yang lalu. Datang ke rumah bersalin mengeluh bayinya tidak di TTI karena ASI-nya nggak keluar. Dari hasil pemeriksaan payudara didapatkan hasil payudara lunak, puting menonjol, kolostrum belum keluar. Bagaimana sikap bidan pada kasus tersebut? Jawabannya yang A. Menganjurkan ibu tetap menetei bayinya meskipun ASI belum keluar. Nggih, terima kasih banyak Mbak Tarisa. Mungkin kalau dari soal yang poin 9 ini sudah kelihatan banget nggih jawabannya nggih, karena yang di opsi B sampai E itu semuanya menggunakan susu formula. Nah, sementara kita sebagai bidan itu kan fokus KIE-nya adalah bagaimana caranya supaya seorang ibu ini bisa memberikan ASI eksklusif gitu ke bayinya, sehingga jawaban yang paling tepat mengarah ke opsi A, yakni tetap menganjurkan menetei meskipun ASI belum keluar. Nah, nanti dari situ nanti kita bisa memberikan KIE bahwasanya dengan seperti itu payudara akan terstimulasi sehingga hormonnya tetap akan memproduksi prolaktin itu secara maksimal gitu nggih. Matur nuwun Mbak Tarisa. Next kemudian nomor 10 boleh dibantu Mbak Fadia. Baik, terima kasih. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertama di rumah bersalin 24 jam yang lalu. Bidan melakukan observasi terhadap keadaan pasien untuk mencegah terjadinya komplikasi. Apakah tindakan yang paling utama pada saat ini? Oke, jawabannya apa Mbak Fadia? Yang A, pengeluaran darah dan tinggi fundus uteri. Oke. Betul nggih. Jadi ini matur nuwun Mbak Fadia, ini polanya sama seperti yang soal atas tadi nggih. Masih 24 jam pertama. Sehingga observasi untuk mencegah adanya komplikasi difokuskan pada kondisi perdarahan gitu. Sehingga yang harus diobservasi adalah pengeluaran darah dan TFU-nya. Nggih, matur nuwun Mbak Fadia. Next nomor 11. Bisa dibantu mungkin Mbak Fadilatul Karimah. Baik, terima kasih. Seorang perempuan umur 21 tahun, nifas hari keempat, datang ke klinik bersalin dengan keluhan nyeri di daerah luka jahitan. Hasil anamnesis riwayat persalinan spontan di PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 38 derajat Celcius, terdapat pengeluaran pus pada luka jahitan dan berbau.
Tindakan apakah yang paling tepat diberikan oleh bidan? Nggih, jawabannya napa, Mbak? Jawabannya apa, Mbak Rima? Mohon maaf, A memberikan antibiotik. Memberikan antibiotik. Nggih, betul nggih. Kalau misalnya kita lihat dari tanda gejalanya yang dialami, adanya nyeri pada luka jahitan, pada nifas hari keempat, itu masih normal nggih. Nah, tapi di sini ada penjelasan lanjutan, yakni kita bisa fokuskan suhunya 38 derajat Celcius, yang mana ini mengindikasikan bahwasannya ibu tersebut mengalami demam. Kemudian adanya pengeluaran pus pada luka jahitan dan berbahu. Nah, biasanya kondisi-kondisi ini mengarah ke vulvitis atau adanya infeksi pada sayatan episiotomi atau robekan perineum gitu nggih, pada ibu bersalin atau ibu nifas seperti itu. Nah, sehingga karena kalau kita lihat di sini dibawanya ke klinik bersalin setelah melakukan persalinan spontan di PMB. Sehingga penanganan pertama yang harus diberikan adalah betul, memberikan antibiotik. Next, kemudian bisa dibantu untuk soal selanjutnya nomor 12 nggih. Nomor 12 Mbak Nabilah Antika. Mbak Nabilah Antika ada? Kalau nggak ada mungkin Mbak Imtias. Ya, Mbak Imtiasnya juga sepertinya buatan wonten nggih ini. Bisa dibantu Mbak Nikita Tigana, monggo nomor 12 nggih. Mbak, saya baca aja. Seorang perempuan Ya, umur 21 Ibu. tahun, P1A0, nifas hari ke-7, bidan datang ke PMP untuk bindungan ulang. Hasil anamnesis khawatir tidak mampu merawat bayi seorang diri. Informasi dari mertua yang menemani ibu jadi sensitif, mudah menangis dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan KU baik, TNC-nya 100/60, nadi 88, suhu 6,8, fase nifas apakah taking hold, kan ini sudah hari ke-7. Mungkin seperti itu. Nggih, matur nuwun sangat Bu. Nggih, leres nggih, fase taking hold, betul. Data fokusnya adalah di sini sudah nifas hari ke-7 begitu nggih. Sudah mulai ada perasaan khawatir tidak mampu merawat bayi. Kemudian mertuanya juga mengatakan bahwasanya ibu nifas ini jadi lebih sensitif, mudah menangis dan mudah tersinggung. Yang mana pada fase ini itu merupakan adaptasi fase taking hold gitu nggih, di usia 3 sampai 10 hari tadi seperti yang sudah di soal sebelumnya tadi kalau jelaskan nggih. Matur nuwun sangat Bu. Next, mungkin nomor 13. Bisa dibantu Mbak Arifatul. Mbak Arifatul nggak ada ya? Mungkin Mbak Dea Amanda. Ya, Usna, untuk nomor 13. Seorang perempuan 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan 1 hari yang lalu melahirkan di rumah, ditolong dukun dan tidak bisa kencing. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kandung kemih penuh. Apakah diagnosa pada kasus di atas?
Retensio. Nggih, terus matur nuwun Mbak Dea. Nah, betul nggih di sini data fokusnya adalah tidak bisa kencing, kemudian didapatkan kandung kemih penuh di usia nifas 1 hari begitu nggih. Jadi diagnosa yang paling mengarah adalah memang retensio urin. Next nomor 14 Mbak Aurina bisa dibaca. Seorang perempuan P4A0 usia 35 tahun habis melahirkan 6 jam yang lalu. Mengeluh kepala pusing hebat, pandangan kabur, mual, dan ingin muntah. Dari hasil pemeriksaan BBL 2.500 gram, tekanan darah 160/120, protein urin positif 3, odem pada kedua kaki, lokia rubra, jumlah pendarahan 300 cc. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? D. Postpartum dengan impending eclampsia. Oh nggih, ini soalnya sama nggih, matur nuwun Mbak Urina. Soalnya sama seperti yang tadi nggih, Ibu dan Mbak-mbak. Difokuskannya adalah ke tekanan darahnya 160 di sini, kemudian PU-nya positif 3 dan ada odem. Nah, jadi yang diagnosa yang paling mengarah adalah postpartum dengan PIP. Jawabannya yang C. Next, nomor 15. Boleh dibantu dibacakan Mbak Halimatus Sa'diyah. Ya, nomor 15, seorang perempuan usia 28 tahun datang ke klinik dengan keluhan payudara bengkak, merah, nyeri, dan panas. Hasil pemeriksaan didapatkan di TV, tekanan darah 110/80, nadi 85, suhu 38, dan RR-nya 22. Teraba ada massa yang padat di payudara. Diagnosa apakah yang tepat untuk kasus di atas, yakni mastitis karena itu ada suhunya yang tinggi, demam. Nggih, matur nuwun Mbak Halimah. Ya betul nggih, di sini jadi data fokusnya adalah payudaranya bengkak, merah, nyeri, dan panas. Nah, apalagi data yang bisa kita kadang kan rancu ya antara bendungan ASI sama mastitis begitu ya. Padahal ada perbedaannya. Kalau mastitis ini kan sudah mengalami peradangan sehingga di situ terjadi peningkatan suhu atau demam biasanya. Nah, di sini dipaparkan pada soal itu bahwasanya suhunya 38 derajat Celcius begitu nggih. Ada panas, kemudian ada nyeri. Nah, jadi jawaban yang paling mengarah memang mastitis. Kalau kemudian untuk puting susu lecet, puting susu terbenam, di sini tidak ada data yang fokus ke sana. Kemudian untuk postpartum febris juga tidak, karena yang dari awal dikeluhkan oleh pasien adalah payudara bengkak. Begitu, nggih. Matur nuwun Mbak Halimah. Next, nomor 16. Bisa dibantu Mbak Felicia, sudah ada Mbak Felicia atau Mbak Ila Safira? Iya, sudah. Oke. Monggo, nomor 16. Seorang perempuan usia 29 tahun, P2A0, postpartum hari kedua mengatakan bahwa daerah genitalianya terasa gatal dan nyeri. Hasil pemeriksaan TTV, tensi suhu 37,5, 90 kali per menit, RR 20 kali 24 per menit, tensi 170. Terdapat laserasi jalan lahir pada mukosa dan kulit perineum. Apakah asuhan yang diberikan oleh bidan untuk mengatasi rasa gatal dan nyeri? Jawaban saya D, yaitu melakukan vulvasizin dan perawatan luka perineum. Oke. Terima kasih Mbak Ila Safira. Ya, jadi betul ya, di sini yang difokuskan adalah adanya laserasi pada jalan lahir, kemudian mengalami rasa gatal dan juga nyeri di area tersebut. Nah,
usia nifasnya sudah hari kedua. Jadi yang paling tepat memang memberikan KIE kepada pasien terkait dengan vulva hygiene dan juga perawatan luka perineum. Oke. Next, nomor 17. Bisa dibacakan Mbak Nur Laili? Atau Mbak Gaitsa nomor 17. Baik, terima kasih Husna. Nomor 17, Nyonya Oke baru saja melahirkan anak pertama 2 minggu yang lalu. Ibu bercerita pada bidan bahwa setelah memiliki anak, Nyonya Oke merasa kurang cukup tidur karena merawat bayinya, sehingga dampak dari kurangnya istirahat dan tidur pada Nyonya Oke akan menyebabkan A. Depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayinya dan diri sendiri. Matur nuwun Mbak Gaitsa. Jadi di sini 2 minggu yang lalu, gitu. Berarti usia nifasnya sudah 2 minggu. Kemudian setelah memiliki anak merasa kurang tidur dan merawat bayinya, sehingga dampak dari adanya kurang istirahat tersebut adalah bisa berpotensi mengganggu kondisi psikologisnya, yakni mengalami depresi dan adanya rasa ketidakmampuan untuk merawat bayi, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Next mungkin nomor 18. Bisa dibantu Mbak Febriana Mas Rufah nomor 18. Iya Mbak Husna. Seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0, melahirkan 2 minggu yang lalu, datang ke klinik dengan keluhan sering merasa lemas dan cepat lelah bila melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan suhunya 37, nadinya 88, pernafasannya 24, tensinya 170, konjungtiva pucat dan HB-nya 10. Pemeriksaan kesehatan apakah yang diberikan bidan sesuai dengan masalah tersebut? Yang E, Mbak Husna, nutrisi dan cairan. Matur nuwun Mbak Febri. Betul di sini kalau kita lihat dari tanda gejala yang dialami oleh pasien, ini kan mengalami sering lemas, kemudian cepat lelah, konjungtivanya pucat dan HB-nya 10. Berarti kan ini mengindikasikan bahwasanya pasien mengalami anemia. Gitu, untuk mengatasi kondisi tersebut, biasanya kita memberikan KIE atau kita mengarahkan pasien untuk mengoptimalkan nutrisi dan cairan yang dikonsumsi. Gitu, nggih. Next, nomor 19. Nomor 19 bisa dibantu Mbak Inaka. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Nomor 19, seorang Nyonya D perempuan 27 tahun melahirkan secara normal 8 jam yang lalu di PPN. Vital sign-nya didapatkan tensi 120/80, respirasi 20, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84. Nyonya R masih takut bangun dari tempat tidurnya. Apakah konseling yang tepat diberikan pada kasus di atas? Data fokusnya adalah takut bangun dari tempat tidur, sedangkan dari vital sign-nya, data objektifnya semua normal. Maka konseling yang paling tepat adalah ambulasi dini, yaitu B. Terus, terus sangat Mbak Ineke, sama dijelaskan langsung sama Mbak Ineke, okay? Jadi fokusnya ada di takut bangun dari tempat tidur. Kemudian kondisi vitalnya semuanya normal. Nah, nifasnya baru usia 8 jam, yang mana pada usia ini seharusnya ibu hamil sudah mulai, ibu nifas sudah mulai melakukan ambulasi dini, gitu, okay? Next, berarti jawabannya yang B. Oke, nomor 20. Boleh dibantu Mbak Jihan Mailia? Ya Bu.
Seorang perempuan usia 26 tahun baru melahirkan 1 minggu yang lalu datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada mengenai cara menyusui yang tepat. Hasil pemeriksaan TTV masih dalam batas normal. Payudara teraba keras, puting susu terlihat retak dan terdapat celah-celah. Apakah penata laksanaan yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, jawabannya apa, Mbak C. Jihan? Melakukan teknik menyusui yang baik dan benar. Oke, betul. Melakukan teknik menyusui yang baik dan benar. Kenapa demikian? Jadi di sini sudah disebutkan bahwasannya datang ke klinik dengan keluhan nyeri puting susu. Nah, mengatakan bahwa belum tahu cara menyusui yang tepat. Nah, biasanya kita kalau berikan KIE ke pasien juga seperti itu. Nanti teknik menyusui yang tidak tepat itu bisa menyebabkan retak puting susu begitu, nggih. Nah, maka fokus dari yang dialami oleh pasien pertama ini yang menjadi jawaban kita. Penata laksanaannya yakni melakukan teknik menyusui yang baik dan ajarkan kepada pasien terkait dengan teknik menyusui yang baik dan benar gitu, nggih. Atau nanti kalau misalnya soalnya diubah untuk misalnya penata laksanaan untuk mengatasi kondisi tersebut atau untuk mencegah kondisi tersebut, mungkin jawaban yang E bisa menjadi opsi begitu, nggih. Tidak menggunakan krim atau sabun untuk membersihkan area puting. Nggih, matur nuwun Mbak Jihan. Next nomor 21. Boleh dibantu membaca Mbak Sonia Triwahyuni. Tidak ada, nggih. Atau mungkin Mbak Milati, monggo nomor 21. Iya, Husna. Nggih. Nomor 21, Nyonya C telah melakukan persalinan secara normal tanpa ada kelainan atau permasalahan pada persalinannya. Setelah sehari persalinan tersebut, Nyonya C melakukan ambulasi dini. Tetapi ambulasi dini tidak berjalan lancar karena Nyonya C belum nyaman dan tidak memiliki kepercayaan diri dalam melakukan ambulasi tersebut. Nyonya C mengalami salah satu faktor yang mempengaruhi ambulasi dini yaitu Nggih, jawabannya apa Mbak Milati? Jawabannya emosi mungkin, Husna. Nggih, emosi. Matur nuwun Mbak Milati. Oke, jadi betul nggih jawabannya emosi. Kita bisa lihatnya di sini. Ibu sudah melakukan ambulasi dini. Kemudian pada proses tersebut, Nyonya C belum nyaman dan tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang berhubungan dengan kondisi emosional pasien seperti itu, nggih. Sehingga faktor yang mempengaruhi ambulasi dini dari Nyonya C sehingga tidak berjalan maksimal ini memang benar jawabannya adalah emosi begitu, nggih. Matur nuwun Mbak Melati. Next nomor 22. Boleh dibantu bacakan Mbak Imelda. Oke, sepertinya Mbak Imelda tidak ada. Setelah saya bacakan aja, nggih. Ini soal terakhir, yakni seorang perempuan umur 24 tahun, postpartum 7 hari, datang ke rumah bersalin dengan keluhan payudaranya panas, pada perabaan payudara kiri dan kanan teraba keras, nyeri, keadaan umumnya baik, tensi 120/70, suhu 36,5, nadi 88 kali per menit, dan apa diagnosa dari klien tersebut. Nah, di sini kondisi vitalnya, tanda-tanda vitalnya semuanya normal, tensinya normal, suhunya normal, nadinya juga demikian. Nah, tapi pasien mengeluhkan payudaranya keras dan terdapat nyeri begitu, nggih.
Jadi ada dua opsi antara mastitis dan juga bendungan payudara. Tapi kembali lagi ke aturan tadi yang sampun dijelaskan di awal tadi, bahwasanya kalau mastitis ini peradangan itu disertai dengan adanya peningkatan suhu badan atau adanya demam seperti itu nggih. Sementara untuk opsi abses payudara ini kan apabila sudah mengalami infeksi, adanya nanah dan sebagainya gitu nggih. Nah, kemudian kalau tumor itu nanti indikasinya teraba massa. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, bendungan payudara. Demikian mungkin pembahasan soal pembekalan UKOM dari Bu Yuni terkait dengan nifas dan menyusui. Ada mungkin yang didiskusikan sama teman-teman dan ibu-ibu mungkin? Nanti soalnya akan dikirimkan melalui Mbak Septi, ya. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sudah dibahas pagi ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Septi. Terima kasih.